Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimo Coksono dari kelompok 1. Judul pengindaran jauh. Saya ingin mempresentasikan tugas kelompok pengindaran jauh. Pengertian pengindaran jauh. Pengindaran jauh adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, area, atau fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek. Daerah atau fenomena yang dikaji Liliason dan Kiefer 1979. Komponen pengindaran jauh. Pengindaran jauh merupakan suatu sistem terkoordinasi yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling berkaitan. Komponen-komponen pengindaran jauh harus meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Sumber tenaga. Pengindaran jauh harus memiliki tenaga untuk memantulkan untuk memancarkan objek di permukaan bumi. Tenaga yang biasa digunakan adalah tenaga elektromagnetik dari matahari serta tenaga buatan. Perbedaan sumber tenaga inilah yang menghasilkan istilah pengindaran jauh, sistem pasif, atau tenaga pantulan matahari, dan pengindaran jauh sistem aktif, atau tenaga pancaran buatan. 2. Atmosfer. Energi dari matahari tidak seluruhnya sampai ke permukaan bumi. Atmosfer mempunyai fungsi untuk menghambat dan mengganggu tenaga atau sinar matahari yang datang atau selektif terhadap panjang gelombang. Bagian spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat mencapai bumi disebut dengan jendela atmosfer. Kondisi demikian ini dapat mengalih pancaran sumber tenaga ke muka bumi, sehingga akan mengalih interaksi antara tenaga dan objek dalam sebuah sistem pengindaran jauh. 3. Interaksi antara tenaga objek. Kondisi ini dapat terlihat pada rona yang diperoleh, di mana tiap-tiap objek memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang pantulan atau pancaran tenaganya besar akan memiliki rona lebih cerah, sedangkan objek yang pantulan atau pancaran tenaganya sedikit akan memiliki rona lebih gelap. 4. Sensor. Komponen ini berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Kemampuan sensor dalam merekam objek terkecil disebut dengan istilah resolusi spasial. Atas dasar proses perekamnya, sensor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. 5. Data input. Komponen ini dalam bentuk perolehan data spesial maupun data atribut yang dapat dilakukan secara manual visual dan secara numerik atau digital. Contoh cara manual yaitu dengan melakukan interpretasi citra udara secara visual, sedangkan cara numerik atau digital yaitu dengan mengambil data digital melalui komputer. 6. Penggunaan data atau user. Tingkat keberhasilan sistem pengindaran jauh ditentukan oleh penggunaan data. Kemampuan penggunaan data dalam menerapkan hasil interaja menjadikan sebagai komponen yang sangat penting untuk mendapatkan manfaat langsung dari sistem ini. Para user akan sangat membutuhkan sebuah data pengindaran jauh yang terperinci dan handal. Sekian dari saya Bimo Coksono dari kelompok 1 Geografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.